bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Ketika Rizik ngomong soal Indonesia ini negara yang penuh kebohongan, tapi dia ditangkap, dipenjara, kasusnya apa? Penyebaran berita bohong. Kan lucu. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia keluar konferensi pers di Petamburan, Rizik ngomong soal revolusi akhlak. Nah, apakah itu darurat kebohongan? Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu kayaknya sebuah hal yang besar. Revolusi akhlak itu atau seruan pada akhlak yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Lo gimana mau memperbaiki akhlak orang kalau cara lo memperbaiki akhlak orang nggak berakhlak? Nah itu kan yang jadi problem selama ini. Nah, tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita, juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita. Sebetulnya ketika dia bebas itu masih ada catatan tindakan pidana yang menjadikan Rizik sebagai tersangka. Kasus kayak kasus chatnya Habib Rizik itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. Bukannya udah di stop, Pak? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan. Kita ingat, pasti lo semua ingat soal kasus chat mesum. Nah, tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Karena saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri kayak gitu. Salah sedikit aja pembebasan bersyarat nggak jadi ya, Pak. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang. Dan saya harus melanjutkan lagi untuk ditahan selama 1 tahun tanpa remisi. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi meresahkan masyarakat, apalagi sampai berdampak pada tindak pidana yang baru. Nah, kalau ini sampai terjadi, hak pembebasan bersyaratnya akan kita cabut dan harus menjalani kembali sisa pidananya di lapas ataupun di rutan. Kepala Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti mengatakan, pembebasan bersyarat bukan berarti Habib Rizik bebas kemanapun dan melakukan apapun. Kemenkumham memperingatkan Habib Rizik untuk menjaga tindakan dan ucapan agar tidak membuat masyarakat resah. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, Kemenkumham akan menjebloskan Habib Rizik ke penjara. Meski sudah jelas bersyarat, kata Rika, mantan imam besar FPI itu dituntut untuk memenuhi beberapa ketentuan. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar, maka status bebas bersyarat Habib Rizik Syihab akan dicabut dan kembali dijebloskan ke penjara. Ujar Rika seperti dikutip pada Kamis 21 Juli 2022. Rika menuturkan, Habib Rizik harus mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Ia juga menyebut faktor yang dapat menggugurkan pembebasan bersyarat Habib Rizik. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat hingga berdampak pada pidana. Antara lain, jika yang bersangkutan tidak mengikuti program pembimbingan, melakukan hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat, dan berdampak pada pidana. Jika itu terjadi, pembebasan bersyarat akan dicabut, jelasnya. Selain itu, Rika juga mengungkapkan soal bebas dari tahanan dengan status bersyarat Habib Rizik. Nggak ada bahasa tahanan kota, Habib Rizik Syihab sudah narapidana pada saat putusan pengadilan dan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022.
Pada saat Habib Rizik Syihab bebas bersyarat dari penjara, dirinya menyampaikan pendapatnya terkait kondisi Indonesia saat ini. Sebagaimana yang telah saya sampaikan setiba di tanah air sewaktu saya pulang dari kota suci Mekah, yaitu ayo kita gaungkan kembali terus, yaitu revolusi akhlak. Revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, ujar Rizik Syihab. Selanjutnya, Rizik Syihab menganggap kondisi Indonesia yang sekarang sudah menjadikan kebohongan sebagai suatu budaya. Bagaimana kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran, saudara. Maka kebohongan sudah membudaya dan negeri kita lagi darurat kebohongan, papar Rizik Syihab. Rizik Syihab menyerukan gerakan revolusi akhlak untuk mengatasi situasi yang terjadi di bumi pertiwi saat ini. Karena itu, yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, apa itu darurat kebohongan, apa itu darurat korupsi, apa itu darurat kezaliman, apa itu darurat utang, apa itu darurat ekonomi, dan lain sebagainya. Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak, pungkas Rizik Syihab. Menanggapi hal itu, politisi PSI Muhammad Guntur Romli menyindir keras ex-imam besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dia menuding pemuka agama dari Petamburan Tanah Abang itu langsung berulah setelah bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Guntur Romli mengatakan Rizik berbohong soal status sebagai narapidana. Koar-koar soal kebohongan, tapi dirinya sendiri malah berbohong soal statusnya. Bukan sebagai tahanan kota, tapi masih klien penjara, kata Guntur Romli di akun Twitternya @gunromli pada Kamis 21 Juli 2022. Guntur Romli menegaskan, dengan status yang masih bebas bersyarat itu, Rizik Syihab berpeluang besar untuk kembali dijebloskan ke penjara jika yang bersangkutan kembali berbuat onar. Bisa masuk penjara lagi kalau bikin ulah, tegas Guntur Romli. Sementara itu, pegiat media sosial Eko Kuntadi melontarkan pendapatnya terkait Habib Rizik yang berceloteh soal revolusi akhlak. Menurutnya, yang harus dibereskan terlebih dulu adalah akhlaknya. Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Habib Rizik menggaungkan soal revolusi akhlak. Namun menurut Eko Kuntadi, sebelum menggaungkan terkait hal tersebut, mantan pentolan FPI tersebut harus memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Eko Kuntadi pun mewanti-wanti Habib Rizik untuk tidak bermain politik praktis lagi. Kalau masih main-main politik identitas, jangan ngomong soal revolusi akhlak, beresin dulu tuh akhlaknya, ujar Eko Kuntadi. Bagaimana kita punya negeri saat ini, saudara? Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Ketika Rizik ngomong soal Indonesia ini negara yang penuh kebohongan, tapi dia ditangkap, di penjara, kasusnya apa? Penyebaran berita bohong, kan lucu. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan menyiarkan pemberitahuan bohong. Ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia keluar konferensi pers di Petamburan, Rizik ngomong soal revolusi akhlak. Nah, apakah itu darurat kebohongan? Maka kuncinya, yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu kayaknya sebuah hal yang besar. Revolusi akhlak itu atau seruan pada akhlak yang baik itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Lo gimana mau memperbaiki akhlak orang kalau cara lo memperbaiki akhlak orang nggak berakhlak? Nah itu kan yang jadi problem selama ini. Nah, tapi sama sekali itu tidak akan mengurangi semangat juang kita, juga tidak akan mengurangi semangat revolusi akhlak kita. Sebetulnya ketika dia bebas itu masih ada catatan tindakan pidana yang menjadikan Rizik sebagai tersangka. Kasus kayak kasus chatnya Habib Rizik Itu kan masih dalam proses penyidikan lagi. bukannya udah di stop, Pak? Masih proses penyidikan. Masih jalan terus. Masih jalan. Kita ingat, pasti lo semua ingat soal kasus chat mesum. Nah, Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir.
Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu.